Mohon masukan Bapak Ibu juga. Satu terkait workshop hari Kamis Jumat Sabtu. Tapi udah jadi nggih. Bentar. Assalamualaikum Pak Mail. Kata salah. Kemudian terkait rapot pendidikan. Rapot pendidikan berkali-kali muncul hanya seperti itu. Jadi pada tanggal 8 Maret sudah muncul. Kita kebetulan langsung nelpon Pak Anas selaku yang mengurus yang membuat rapot pendidikan ini, dan langsung dikasih untuk bisa melihat. Sekolah-sekolah lain yang mencoba melihat ternyata nggak berhasil juga. Atau sekarang mungkin sudah banyak yang bisa melihat. Karena rapot pendidikan ini penting untuk bahan perencanaan kita. Ya mungkin seperti itu. Cuma sebelum kita mulai mungkin ada pengarahan dari Pak Pengawas Pembina. Mohon untuk bisa Baik. memberikan pengarahan pada kita semua. Kita dengarkan, Pak. Silakan Pak Pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan meskipun di luar jam tugas, namun masih berkenan untuk mengikuti kegiatan. Salawat dan salam tetap kita aturkan kunjungan alam Muhammad SAW. Bapak Kepala Sekolah yang hormati, Bapak Ibu anggota Komite Pembelajaran yang saya hormati pula. Ya, saya tadi juga sempat menelaah sepintas rapor kita. Memang apa ya, perlu dicermati dan nampaknya realistis. Kalau saya melihatnya isi rapor itu realistis. Artinya misalnya bagaimana persentase anak-anak kita di kemampuan numerasinya yang di dasar masih cukup besar, tingkat dasar bahkan ada yang harus intervensi. Kemudian di literasi juga begitu. Artinya bahwa ini menuntut kita, ini kan raportnya kelas 11 atau kelas 12 ini berarti. Dulu anak ini yang mengisi nih Pak Kepala. Masih kelas 11 ya sekarang ya? Yang Kelas jadi 10, sampel kelas 11 Bapak. ya, yang jadi sampel untuk Bukan. AN itu. Iya, waktu sekarang Kelas kan 10 anak itu sama kan kelas kelas 11. 11 ke 12. Makanya Masih anak kelas itu kan 10, sekarang 11 Bapak. ya, Sedang kelas 10, kelas 11. ya Yang ngisinya kapan melaksanakan ini? Ya. AN yang kemarin. Oh iya, Ya baik. masih Ya, bulan baik. September itu kan. September kan awal kelas 10 Iya. dia masih Iya. lah ya, masih 2 bulan, baru 2 bulan. Nah, maksud saya begini, ini kan kita sekolah penggerak di mana orientasinya pada di kelas 10. Dan ini harus menjadi perhatian kita bahwa di kelas 10 ini dan kelas 11 ini harus betul-betul kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, termasuk dalam membiasakan siswa mengerjakan soal-soal setingkat asesmen nasional. Ini memang harus betul-betul. Saya lagi-lagi saya teringat kemarin cerita, ya kalau Bu Un mungkin sudah tahu ya. Ketika saya mendatangkan, saya cerita lagi lah, ketika saya mendatangkan guru sekolah internasional Binus School Bekasi. Binus School ini sekolah yang tidak main-main ya, karena per bulannya sekitar 35-36 juta. Ya. Itu per bulannya ya, belum uang tahunannya. Nah, jadi ketika awal-awal
si guru ini memberikan pelajaran, inputnya sama dengan kita. Nah, itu yang kita catat. Inputnya sama dengan kita. Kemarin ada yang bertanya nih, temannya Bu Un ada yang bertanya, ya itu kan anak-anak orang kaya semua, fasilitasnya lengkap. Bisa jadi iya, tetapi permasalahan bisa jadi juga terbalik, artinya mereka itu anak-anak orang kaya yang dipastikan mereka bisa kok sekolah di Amerika, di Australia. Mereka bisa misalnya untuk apa sekolah, toh mau punya perusahaan sudah di tangan anaknya. Ya bayangkan kalau per bulannya 36 juta, ada yang kita mampu? Ya kan pasti orang-orang yang memang super kaya gitu. Artinya ini juga ini juga tantangan ya, mengajar orang yang anak-anak super kaya itu. Jadi bukan berarti itu sebab pintar sebab hebat kasusnya, bukan, tapi justru inputnya ya sama dengan kebanyakan sekolah kita, siswa kita. Maksud saya begini, jadi si guru itu membiasakan bagaimana siswa menjawab soal-soal asesmen nasional, itu mempersiapkannya paling enggak 1 semester 1 tahun. Ya, kalau nggak 1 semester sampai 1 tahun nanti mempersiapkannya, Pak. Maksudnya begini, persiapannya bukan di drill ya, bukan dileskan atau matrikulasi, bukan. Tetapi karena kurikulumnya Cambridge ya, di sana kurikulumnya Cambridge. Di kurikulum Cambridge itu tidak ada istilah remedial. Jadi kalau siswa dapat nilai 50 ya 50, dapat 30 30, dapat 75 75 gitu. Bahkan ukuran dapat 50 saja sudah 51 aja sudah termasuk bagus katanya. Artinya begitu ketatnya, begitu sulitnya untuk memperoleh nilai karena standarnya tinggi. Kemudian struktur soal-soal yang diberikan memang ini sudah kan di Cambridge itu begitu. Jadi soal guru misalnya katakanlah guru itu membuat soal itu kayak kalau matematik atau yang IPA ya modelnya soal bertingkat, Pak Kepala. Soal bertingkat. Jadi misalnya satu soal pertanyaannya ABCD misalnya. Nah, yang A itu dipastikan soal pertanyaannya sangat mudah. Katakanlah kalau Pak Suhudi mau mempertanyakan tentang apa, misalnya yang membutuhkan satuan, pastikan di pertanyaan A bahwa anak itu bisa menjawab satuannya. Ketika pertanyaannya membutuhkan kemampuan menjawab satuan, satuannya tidak bisa, sudah soalnya tinggi misalnya. Katakanlah kalau kita membiasakan soalnya soal kayak pilihan ganda misalnya, pilihan ganda soalnya sulit ya. Katakanlah kalau matematika misalnya ditanyakan luas bangun ruang dalam desimeter kubik misalnya, dalam desimeter, sementara soalnya diketahui meter, kan berarti harus dipastikan siswa itu tahu tentang satuan itu, perubahan satuan dari meter ke desimeter atau desimeter ke meter. Ini jadi kalau kita tidak memperhatikan itu, pertanyaannya langsung pertanyaan D, maka kita tidak bisa mendeteksi kekeliruan siswa itu di mana. Jangan-jangan satuan aja dia tidak bisa merubah satuannya keliru. Ini maksud saya. Jadi kita harus mulai betul-betul memperhatikan ini ya. Saya terus terang tim kurikulum, kasih kurikulum, ya komite pembelajaran harus betul-betul sudah memperhatikan itu, dan termasuk bagaimana mengimbaskan ke guru-guru yang lain supaya betul-betul dalam pembelajaran kita memang harus punya standar yang tinggi. Nah,
Singkat cerita, ini guru ini yang ngajar di Bunny School, begitu selesai tahun pertama, dengan sendirinya siswa itu sudah akan terbiasa mengerjakan soal setingkat asesmen nasional itu dengan AKM, itu sudah terbiasa dia, karena ini sudah dibiasakan. Nah, kita permasalahannya belum membiasakan. Tiba-tiba anak harus membaca tabel, membaca grafik, di mana satu soal saja satu grafik pertanyaannya bisa sampai sambung, itu terus menerus akan tidak mampu dijawab ini. Nah, kemudian selain itu saya juga kaget dengan kurikulum Pak Suhdi. Pak Suhdi harus perhatian betul. Kok di sana ada disorientasi ya Pak Kepala ya? Di sana itu tertulisnya disorientasi itu. Yang tidak, kalau ya? Yang dirapot ini? Iya, yang di rapot, kita kan sedang bicara rapot ini. Di rapot itu. Iya. Maksudnya harus gerak cepat itu. Harus cepat berpikir, yuk kok bisa kurikulum ini, pemahaman kurikulum ini kok ada disorientasi. Disorientasi ini artinya apa Pak Sudi? Ada penyimpangan. Jadi seolah-olah ini hasil dari survei pembelajaran ini, survei lingkungan belajar ini terjadi penyimpangan pemahaman terhadap kurikulum itu atau terhadap pelaksanaannya. Ini makanya saya kaget kok disorientasi. Nah ini harus betul-betul jadi perhatian ini. Ya, oleh karena ini sekali lagi Pak Kepala, saya justru bagus ini. Saya merasa ini realistis itu soal apa ini hasil rapot ini. Nah ini kita cermati bersama-sama lah. Nanti insya Allah saya akan singgung lagi di workshop itu, akan saya singgung lagi supaya jangan lagi guru itu membuat soal ini. Nah ya mohon maaf, saya tetap kontrol Pak Kepala Sekolah, kontrol kurikulum harus kuat di standarisasi soal ya. Dan bila perlu, sebetulnya sejak kurikulum 2013 yang disarankan penilaian harian baik tes maupun penugasan yang diharapkan itu soalnya soal uraian, bukan pilihan ganda, dan uraiannya harus uraian bertingkat, biasakan. Nah, kelebihan lagi ini menurut analisisnya ya ini ya kenapa kelebihan dari soal bertingkat ini memperbaiki struktur berpikirnya siswa. Jadi siswa tidak dipaksa melompat langsung ke yang sulit Pak Kepala, tetapi dia diajarkan strukturnya bertingkat mulai dari pertanyaan A itu yang mudah dulu. Oh, kalau 1 meter itu sekian desimeter. Ini dia dipastikan harus dia tahu yang itu sederhana terus sampai meningkat sampai pada pertanyaan terakhir yang paling sulit. Itu memperbaiki struktur berpikir siswa itu. Nah ini nanti yang kita perlu perkuat dengan mulai dari perakitan soalnya sampai pelaksanaan cuma sainnya kan belum diujikan. Jadi dari literasi bahasa, sains dan numerasi itu di literasi kemampuan membaca itu kita permasalahannya ada 2, tidak lancar membaca, yang kedua lancar membaca tetapi tidak paham apa yang dibaca.
Nah, kebanyakan anak-anak kita ini yang kedua, dia sudah lancar membaca, tetapi tidak cepat bagaimana memahami apa yang dibaca. Ini harus segera dilatih, dilatih. Pak Rido yang sosial misalnya dilatih cepat membaca apa kesimpulannya dari yang dibaca. Nah ini harus harus sering-sering dilatih. Nah ini nanti Sambil orientasi. Pak Ya, Pengawas, ya. sambil share screen bisa ya, supaya Nah, nyambung kenapa dengan Pak? apa yang Pak Pengawas sampaikan. Ah, Langsung saya share screen juga tentang literasi itu. iya ya, Ada kebetulan ada filenya juga, iya ya ya. supaya, langsung dipandu oleh Pak Pengawas nih. Nggih, sambilan nggih. Di share Pak Pala. Nggih, nggih, siap, siap. Iya. Nah, ini terkait literasi, lanjut Pak Pengawas. Iya ya, Nah, iya ini ya. terkait literasi. Nggih. Lanjut Pak Pengawas. Ini, Belum kelihatan ya? oh belum? Belum. Oh masa? Belum. Di Kita aja Bapak sudah kelihatan ini. Udah, di udah, Bapak Ibu sudah belum? Sudah kelihatan. Sudah, sudah. Oh, sudah. kalau gitu sebentar saya ini. Sudah sekarang. Sudah ya, Sudah. Ya, sudah terlihat. Nggih. baik. Nah, ini Jadi terkait literasi. ya, kemanusiaan diukur dalam 3 tingkat bacaan. Ya, Ya. makanya kan ini kemampuan memahami bacaan non fiksi, kemampuan memahami bacaan fiksi. Nah itu, jadi problem anak itu apa? Nggih. Belum tidak lancar membaca. Yang kedua lancar membaca, tetapi belum memahami apa yang dibaca. Ini makanya ini kan kemampuan memahami bacaan. Ini problemnya. Oleh karena itu harus sesering mungkin dilatih wacana itu yang dibaca, seperti di bahasa Indonesia itu dilatih wacana, terus bagaimana triknya dia cepat membaca, kan sekarang banyak itu trik membaca cepat bagaimana kemudian ini kan cepat menemukan informasi secara eksplisit, menyimpulkan, refleksi dan evaluasi. Oke, saya di sini ini yang saya maksudkan, nanti kita mungkin melakukan apa penetrasi di sini Pak Kepala kaitannya Nggih, nggih. dengan Nggih, nggih. kemampuan literasi bagi Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru kelas 10, kelas 11 ini harus mulai. Kalau sudah kelas 10-nya sudah terbentuk ya, seperti yang tadi kata anak yang ngajar di BINUS itu. Jadi kalau dia sudah terbentuk ini pola berpikirnya, maka ini seterusnya dia tidak kesulitan karena sudah terstruktur dia di pola. Dan ini pengaruh guru sangat besar. Pengaruh guru sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang tadi juga sempat disinggung Pak Kepala waktu menghubungi saya, yang kaitannya dengan masalah itu refleksi. Nah, Oh, Bapak iya. Ibu, memang refleksi ini sekarang menjadi perhatian betul bagi Bapak Ibu guru, ya harus perhatian. Saya kan baru selesai menilai calon guru penggerak, termasuk baik kepala sekolah maupun pelatih ahli, itu di simulasi pembelajaran itu refleksi itu mendapat porsi yang cukup besar. Artinya kalau tidak melakukan refleksi maka nilai 0 atau 1 dari 4 nilai tersebut. Jadi, nah refleksi ini ya barangkali memang saya kan Pak Kepala, saya sudah cukup banyak sekolah yang saya melakukan simulasi. Ketika saya supervisi, gurunya saya suruh melakukan simulasi. Cuma di sakram saya tidak sempat, kemarin saya kurang sehat. Saya suruh saya suruh simulasi walaupun 10 menit. Ya ternyata memang hampir tidak ada yang melakukan refleksi. Hampir tidak ada. Nah, struktur pembelajarannya memang ini harus banyak diperbaiki.
termasuk di pendahuluan. Di pendahuluan guru banyak yang berkutat pada seremonial yang sebetulnya tidak perlu. Maksudnya tidak perlu begini, misalnya mengabsen. Kalau menurut tuntutannya, guru kan harus mengenal karakteristik siswa. Jangankan mengenal karakteristik siswa, untuk mengenal karakteristik paling tidak kan mengenal siswa lah, mengenal siswanya, mengenal namanya. Paling tidak mengenal jumlahnya. Kalau yang masuk 32, jumlah siswa juga 2, kan berarti sudah masuk semua. Kalau yang masuk 32 orang, 2 orang ini siapa? Nah, cuma yang banyakkan dilakukan guru kan, ya termasuk di simulasi yang saya nilai, itu ada yang memanggil siswanya, Ali, Amir, Andi, Udin, untuk apa? Padahal itu tidak perlu, karena yang tuntutannya guru harus mengenal siswanya, tidak perlu lagi memanggil satu persatu. Nah, justru yang penting itu bagaimana menyampaikan tujuan pembelajaran. Ketika saya menilai yang tadi itu, baik guru penggerak, calon guru penggerak, calon kepala sekolah, calon pelatih ahli, kalau tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, maka nilainya ya kalau tidak 0, 1. Artinya wajib menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan Pak Kepala di workshop ini. Ini struktur pembelajaran ini. Karena saya berharap Pak Bu Rohmi ya, Pak Sudi, saya berharap ini nanti sebanyak-banyaknya lah SMA Sakra mendaftar calon guru penggerak. Ya nanti bila perlu saya briefing, karena memang alumni guru penggerak ini bagus-bagus sekali. Ya Bu Rohmi itu sudah merasakan, Pak Haji sama Pak Haji Samsul ya sudah merasakan. Pak Ridho ini harus mulai lagi nih. Ya, ini memang betul bagus polanya, penggemblengannya di guru penggerak ini. Nah, kemudian refleksi. Nah, refleksi ini evaluasi. Jadi refleksi, evaluasi itu terkait. Jadi refleksi itu bagaimana guru merefleksikan, mencerminkan apa yang dilakukan dalam persepsi siswanya. Ini yang jarang dilakukan oleh guru. Guru malu kalau dinilai oleh siswanya. Bagaimana Ananda pembelajaran hari ini? Apakah bisa? Bagaimana kesannya dalam pelajaran dari ini? Apa yang Ananda sampaikan? Apa pesannya? Ini kita belum terbiasa. Kalau nanti bu guru tadi terlalu cepat, guru tadi ini nggak ngerti saya. Kita takut itu nanti gurunya, siswanya akan ngomong begitu. Jadi guru-guru kita sering tidak terbiasa, tidak mau melakukan refleksi. Padahal sekarang itu justru pola terbukaan itu harus, jangan sampai mengajar pada akhirnya kita tidak tahu siswanya ngerti atau tidak. Tidak bisa hanya diukur berdasarkan evaluasi. Hasil evaluasinya mayoritas siswa nilainya tuntas. Nah, tidak bisa, tetap harus refleksi. Nah, ini refleksi wajib Pak Suhudi, wajib dilakukan. Nah, ini nanti struktur lengkapnya nanti akan saya sampaikan. Jadi sekali lagi Pak Kepala, saya mengapresiasi hasil rapot kita ya. Bagaimanapun juga, alhamdulillah juga sudah banyak yang pada tingkat mahir, pada tingkat yang ya sudah di atas dasar. Nah, tinggal kita terus benahi bersama lah ya Bapak Ibu ini yang jadi tulang punggungnya komite pembelajaran, karena Bapak Ibu nanti punya beban bagaimana mengimbaskan untuk guru-guru kelas 11 yang guru-guru kelas 11 artinya di luar Bapak Ibu ya, di luar Bapak Ibu yang nanti akan masuk ke kurikulum baru itu. Ini harus perlu Bapak Ibu nanti bila perlu polanya nanti Pak Kepala kayak MGMP sekolah lah. Pola pendampingan, misalnya Pak Suhudi mendampingi siapa,
Usamah mendampingi siapa, Ibu Rohmi mendampingi siapa, bila perlu gitulah model itu man to man marking. Kalau dalam sepak bola ya man to man marking harus dilalui. Dan saya sangat percaya nih pada teman-teman yang komite pembelajaran sudah punya kemampuan yang bagus, tinggal terus mengimbaskan ke yang lain. Yang pada akhirnya nanti saya berharap terus terang sekolah kita akan leading bahwa pelaksanaan kurikulum di sekolah kita memang terbukti menunjukkan adanya perubahan yang lebih bagus. Amin. Nah, ini. Dan yang ketiga terkait yang saya sampaikan kemarin di Pak Surudi dan tadi ke Pak Kepala di sekolah, ya saya terus terang saya pernah memberikan contoh ya fotonya di SMA 1 Selong. Itu tahun 2016 saya sudah ngajak tim kurikulum SMA 1 Selong dan kepala sekolahnya Pak Abdul Rahim untuk mengadakan evaluasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum itu wajib dilakukan oleh sekolah, wajib. Saya bilang waktu itu tahun 2016 saya lihat tidak ada satupun sekolah yang melaksanakan evaluasi kurikulum. Nah, sekarang ayo SMA 1 Selong melaksanakan evaluasi kurikulum. Jadi resmi itu evaluasi kurikulum, termasuk ada guru yang memaparkan, ada tim dari ini. Nah, maksud saya nanti kita adakan bila perlu kegiatan yang betul-betul serius, dan timingnya kalau saya bisa pas kalau hari Diknas pada saat Hari Pendidikan Nasional, bisa dengan ulang tahun sekolah, bisa juga dikaitkan dengan bagaimana pameran proyek belajar Pancasila, bagaimana pameran karya siswa SMA Sapra. Wih, dulu SMA 1 Selong itu meriah dan bagus-bagus sekali, itu semua menghias, tiap kelas menghias, dan canggih-canggih teknologinya Pak Suhudi. Saya bingung nih, anak-anak ini dari mana itu dapat teknologi yang dipamerkan, itu bagus-bagus. Dan kemudian karya-karya, saya terus terang berharap betul Bu Rohmi dan teman-teman best practice-nya atau praktik baiknya itu segera dibuat dan dibukukan. Kan contoh sudah saya berikan, ada dua model kan, ada dua model penggunaan dengan LMS atau dengan pelaksanaan pembelajaran yang tidak menggunakan LMS. Itu kan ada contoh yang saya berikan itu. Tinggal ditiru saja. Guru mata pelajaran apa, ikuti aja, ada yang di sana, ikuti sudah. Gitu. Kepala sekolah dibukukan, kemudian hasil karya siswa yang kemarin Ibu kemana Bu Siapa? Swasti. Bu Swasti. Ya, Bu Haryati ngajar apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggrisnya. Nah, Bu Haryati atau Bu Itu Bu Swasti Bu sudah Swasti. gabung, Bapak. Nah, itu coba antologi puisinya, antologi coba seperti kemarin lah, jadikan pameran. Lengkap lah. Jadi itu nanti jadi tampilan sekolah kita. Tanggal 2 Mei lah, insya Allah. Iya, makanya bisa tanggal 2 Mei itu kan Idul Fitri. Jadi bisa selesai Idul Fitri. Masuk. Ya. Masih suasana Hari Diknas kan itu. Nah, ini maksud saya, ini sebagai gerbong Pak Kepala. Kalau nanti ini berhasil, maka untuk seterusnya kita akan tinggal mengevaluasi, melanjutkan. Oleh karena itu saya berharap ini segera dibentuk kepanitiaannya, pelaksanaannya, apa saja yang akan ditampilkan dan sebagainya sudah dimatangkan ini diserius ini. Dan tolong ini jadikan ini Pak, investasi ya, jadikan investasi, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, karena mutu itu memang butuh investasi besar, peningkatan mutu butuh investasi besar. Terus terang saya kalau melihat beberapa sekolah
yang investasinya hanya banyakkan ke pengadaan-pengadaan, ini kurang pas. Pada akhirnya nanti mutu inilah yang juga akan menjadi pertaruhan. Kemudian Pak Suhudi, saya belum lihat gerak, mohon maaf ini yang terakhir lah, gerak ini ada lomba loh, banyak lomba ini. KSN apa sudah pembinaan. Sekolah-sekolah ini, Mas Bagi ini sudah rutin pembinaannya. SMA 1 malah menggunakan seleksi. Nah, saya belum lihat Sakra ini, belum lihat. Kemudian di Hamzanwadi, Universitas Hamzanwadi itu banyak lomba itu ya. Ada lomba statistik, ada lomba macam-macam itu. Sudah belum dibentuk timnya itu. Saya terus terang kalau misalnya membentuknya 1 minggu sebelum lomba, kemudian ketika ditanya hasilnya bagaimana, ya memang anak-anak kita tidak mampu. Sebetulnya bukan tidak mampu, memang tidak dibina, tidak disiapkan dengan baik. Kalau kelas 10 dibina 1 tahun, tidak usah berharap sekarang dia akan muncul juara. Tahun pas kelas 11-nya ya kita harapkan. Jadi 1,5 tahun dia dibina, harus begitu. Oke, saya kira ini saja. Mohon maaf, saya panjang lebar. Terima kasih Pak Kepala. Silahkan dilanjutkan Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin sambil minum jamu. Oke, monggo. Terima kasih Pak Pengawas atas pengarahannya, atas masukannya. Ya, jadi bisa kita simpulkan juga ya dari Pak Pengawas. Yang pertama terkait dengan ada rencana kita mengadakan pameran produk ya. Halo Pak Anwar, dengar nggak Pak Anwar ya? Halo Pak Anwar. Halo. Pomi. Nah ini mati semua ya. Dengar Pak. Ya. Mohon Dengar maaf. Pak Kepala lagi Ya. screenshot sebenarnya. Ya ini dari Pak Pengawas. Kan kita sudah punya produk, mungkin perlu ditambah lah. Misalkan produk dari Promi terkait pencegahan perundungan. Kemudian dari Bu Uun nanti kan terkait dengan hasil produk apa Bu Uun? Makanan tradisional. Berbagai macam makanan nanti kan bisa saja dibuat itu. Kemudian dari termasuk film ya, termasuk film-film pendeknya itu. Film itu. Iya betul, termasuk film-film kan bisa ditampilkan. Kemudian dari Bu Fatul Jana, tapi nggak ikut di sini ya, Bu Fatul Jana. Itu juga ada produk-produknya terkait dengan penghijauan sampai tanaman-tanaman. Saya lihat di depan musola itu dengan bantuan pramuka kayaknya itu ya, itu bagus sekali. Hasilnya bisa dilihat itu salah satu produk pupuk ya, pupuk dari project gitu ya. Itu terlihat bagus di depan musola itu tanaman-tanaman pohon nangka itu. Terus Bapak Ibu sekalian, jadi tim komite pembelajaran kita sebagai member kita Bapak mohon untuk bisa mengimbaskan kepada temannya. Dari teman guru, nanti misalkan Pak Anwar, siapa saja yang akan dibina lah, bukan dibina, diimbaskan. Tetapi dipastikan bisa betul. Nanti Pusakma siapa saja yang, walaupun misalkan Pak Wahid yang udah, ini nggak apa-apa. Yang penting sifatnya kan kayak sharing, tukar pendapat itu. Jadi nggak masalah dengan Bu Emi itu kan bisa. Siap ya Bu Sakma ya? Siap Bu Sakma, halo. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Pak Haji, Pak Ustadz Pukran, ya, Bu Ira, kemudian Pak Rido ya, Pak Rido kan sosiologi, IPS banyak sekali. Itu juga mohon untuk bisa mengimbaskan temannya. Nanti kita data, Pak Anwar ya, mohon didata nanti. Nanti kita susun Pak Anwar. Sistemnya gini nanti Pak Anwar nanti, dengan Pak Anwar siapa saja. 4 misalkan apa. Nanti kita susun Pak Kepala. Mungkin 3 nggak apa-apa. Pak Haji berapa orang? Itu yang bisa nanti langsung kita cek.
betul nggak ada hasilnya itu. Jadi model workshop dengan tutor sebaya. Nah, selain memang ada tutor induk seperti dari Pak Pengawas itu sebagai tutor narasumber utamanya. Nanti dibantu oleh Bapak Ibu seperti kayak MGMP sekolah. Jadi insya Allah akan berhasil lah, saya yakin, saya optimis itu. Jadi bukan hanya di TIK saja, kalau TIK kan kita anggap sudah berhasil. Apalagi lihat raport pendidikan itu di bagian TIK kita nilainya sangat bagus. Nah, tetapi bukan hanya TIK aja, karena yang lain-lain yang lebih utama itu. Seperti kayak tadi dari Pak Pengawas, di pendahuluan saja itu mah kita beberapa kali supervisi juga sering Bapak Ibu guru itu lupa menuliskan tujuannya, bahkan tidak menyebutkan itu ngajar tentang apa itu. Nah, sehingga kita ingatkan apa tujuannya ngajarnya, itu materinya apa yang akan dicapai, itu kadang-kadang lupa itu. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian penghujung ini memang kita tertulis di raport pendidikan kita di bagian refleksi ini masih kurang. Ya, walaupun di bagian yang lain kita termasuk bagus, bagian karakter, bagian keamanan, kemudian bagian TIK tadi ya. Tapi di bagian refleksi kita ini sangat lemah, itu termasuk lemah. Ini mau kita share, tetapi dalam bentuk langsung dari ininya, tapi kok nggak bisa, harus kita zoomnya pakai buka akun pendidikan, bukan akun belajar.id, tapi akun biasa baru bisa. Tapi kalau sama-sama menggunakan akun belajar.id, nah ini agak susah Pak. Bukan kalau ini bisa Pak Bu Rohmi. Oh sebentar. Kalau ini kan langsung Excel ya Bu Rohmi ya. Halo Bu Rohmi. Halo Bu Rohmi. Nggih, Excelnya Pak Guru. Oh kalau Excelnya bisa. Tapi kalau langsung dari belajar.id-nya dari internet langsung nggak bisa ini. Apa bedanya yang di langsung itu sama yang di Excelnya Pak Kepala? Ya berbeda sih, dalam artian penjelasannya lebih jelas itu. Ini kan apa ya, kadang-kadang nggak terlihat karena nggak tulisnya itu. Ya jadi kalau misalkan saya lihat di sini literasi ya pasti memang terlihat, misalkan satuan pendidikan kita 1,8, sekolah yang serupa 1,78 ya. Halo, Pak Kepala, nanti hari Kamis saya minta tolong ini diprintkan ya. Oh iya siap. Hari Kamis Ya, nanti kalau ya. Kita tampilkan juga dari Makanya cara ya, nanti ini. hari Kamis saya ingin membaca lebih lengkap ya. Iya bisa. Kan ini minta tolong. Ya. Cuma ini masih perbaikan kelihatannya. Kenapa? Karena iya kan akhir Maret itu kan nanti itu di akhir Maret yang finishnya. Jadi seperti di nilai numerasi itu kan ada geometrinya, ada peluangnya, ada apa, itu kan nggak lengkap situ. Pak Kepala, Ustadz Bukran ini raise hand ini apa ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Ustadz Bukran? Ustadz gimana Ustadz? Halo Ustadz. Mungkin saya tekan Pak Ustadz. Ustadz tekan Ustadz ya. Seperti itu. Masih Najih mungkin yang pegang. Oh iya. Nah itu yang jelas pertama tadi ya, kita tekankan Bapak Ibu selaku orang terdepan ya untuk mengawal program ini ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti akan mengimbaskan 3 orang atau 4 orang seperti MGMP sekolah. Insya Allah siap ya Bapak Ibu ya. Cuma dari BK ini gimana? BK ya, ini Pak Asmat? Ya, insya Allah. Pak Asmat, halo Pak Asmat. Halo Pak Asmat. Alhamdulillah. Mendengar G? Dengar G? G, alhamdulillah. G, mudahan bisa membantu teman-teman yang lain
Jadi yang junior-junior, yang masih muda-muda itu kan Pak Wardiman, Pak Dayat itu ya diimbaskan ini ya terkait dengan pelayanan BK. Nah, supaya semua bisa, tidak hanya Bapak Ibu yang ada di sini aja. Itu Bapak Ibu hal penting ya. Cuma tadi saya lihat ya, tadi kalau terkait dengan pameran saya kira sudah ya cukup itu. Kemudian dengan rapot pendidikan ya nanti akan kita perjelas lagi di ini apa namanya di workshop. Selain itu materi workshop sudah disampaikan ya, sudah di-share Bu Romi ya. Halo Bu Romi. Eh, sekarang saya share Pak Kepala belum untuk yang undangannya karena memang pelaksanaan hari Kamis. Hari ini saya share. Pak Pengawas, Atau bisa saya tampilkan di sini juga Pak Kepala? Iya siap. Pak Pengawas, kita ngundang Pak Kabid dan Pak KCD hari Kamis ya. Jadi Pak Kabid juga kita undang. Tadinya Pak Kadis tapi lah nanti di tempat di sesi yang keduanya. Nanti di bulan April atau Mei-nya kita undang Pak Kadis. Sekarang cukup Pak Kabid dan Pak Kadis aja. Karena kalau mendadak Pak Kadis biasanya nggak bisa. Silakan Bomi di-share dulu. Silakan jadwalnya supaya Bapak Ibu melihat ada yang diperbaiki bisa diperbaiki walaupun sudah sampai ke Pak Kabid. Ya ini Pak Pengawas kayaknya di hari Kamis full itu akan mengisi karena memang ini apa namanya terkait dengan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran yang berpusat pada siswa karena memang ini intinya ada di sini, termasuk situ refleksi. Bagaimana Bapak Ibu guru melaksanakan refleksi, jangan sampai ya Bapak Ibu masih asing lah gitu. Sebetulnya contoh-contoh itu banyak di YouTube kalau memang Bapak Ibu mau belajar ini banyak lah seperti itu. Nah, strukturnya seperti itu Pak Pengawas, Bapak Ibu. Kemudian sudah kelihatan? Iya udah kelihatan. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini juga Bapak Ibu untuk ini untuk menginstal ya, menginstal. Jadi kan nanti Bapak Ibu bisa menampilkan best practice-nya atau tulisan apa itu kan ada bisa di platform Merdeka Mengajar, bisa melihat karya orang lain itu. Kayaknya ini luas dan Bapak Ibu sepertinya harus menginstal dan menggunakan platform Merdeka Mengajar karena itu juga di rapot pendidikan itu juga salah satu rapot pendidikan asalnya dari situ juga. Selain AKM ada saya kira cukup Rohmi. Saya tampilkan yang ini sebentar. Sedikit aja. Sebentar Bu Rohmi minta tolong nanti di grup di WA Bu Rohmi kirimkan. Ini saya gangguan laptop saya tiba-tiba ini. Sampun memang sudah kita buatkan suratnya untuk Bapak sebagai narasumber akan kami kirimkan. Nah nih, seperti ini. Mudah-mudahan terlihat Pak Pengawas ini. Jadi sudah Bapak. Ya profil rap itu asalnya dari KM nasional, jadi AKM survei aja juga dari profil apa rapot pendidikan kita termasuk kali pun belajar di sertifikasi apakah Bapak Ibu sertifikasi atau tidak. Kemudian nanti yang belum masuk ini terkait dengan
kayak kehadiran, karena kehadiran itu juga ya, kira itu bisa mengajar. Ini rapot-rapot pendidik. Jadi ini kita rapot pendidikan ini sebagai basis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kita melakukan perencanaan ini nanti berdasarkan rapot itu. Mana yang kurang, mana yang perlu dipertahankan, itu seperti itu. Jadi kalau lihat dari nilai nilai literasi ya, terlihat nggak Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Iya nih nilai sudah terlihat ya. Literasi kita ini 1,8 ya. 1,8 udah jelas. Ada yang cakap ya. Tapi yang dasarnya juga banyak sekali. 40%. Tetapi yang intervensi 4,4%. Jadi ngumpul ada di cakap dan dasar. Yang mahir yang memang amanahnya di situ kita mengarahkan ke yang mahir. Tetapi di bagian numerasi ini sangat kita termasuk tertinggal nih. Secara nasional juga kita tertinggal. Nah, bisa dicek nih. Wadah, ini lengkap malah di sini ya. Seperti misalkan bilangan, ini apa namanya? Lumayan bilangan, aljabar, geometri, peluang ini kan. Oh ini belum masuk. Belum di entry, mohon maaf ya. Maaf ini belum di entry. Belum di entry, ini masih sifatnya ini karena masih dalam perbaikan. Yang jelas kalau lihat nilai numerasi kita memang di atas sekolah yang jenis, tetapi secara nasional kita masih di bawah. Ini yang A2. Kemudian ada juga terkait karakter. Kalau karakter memang sangat dianggap memudaya malah ini. Jadi udah bagus, tinggal kita mempertahankan. Ini nilai budaya ini bagus, nilai karakter. Walaupun mungkin dari sekian anak ada saja anak yang kurang bagus lah. Tetapi secara umum sekolah kita dianggap sekolah yang aman, sekolah yang memiliki karakter yang bagus. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan gitu? Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Halo Bapak Ibu, ada masukan? Halo. Ini ada yang Gila, Pak Haji Samsul. silakan Pak Haji Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin melihat seperti apa format raportnya sekarang. Kalau seperti tadi itu jelas. Apakah sama dengan format rapor sebelumnya? Atau gimana? Mohon barangkali ada Format raport napi maksudnya lagi? Format raport raport pendidik. Raport Yang tadi itu raport pendidikan, Pak Haji, bukan raport anak, raport kita. ya raport Bukan raport, pendidikan. bukan raport anak, tapi raport sekolah kita. Raport sekolah kita Pak Haji. yang saya maksud apa? Nggih, Kita nggih. belum lagi saya. Ya. Itu aja. Assalamualaikum. Nggih, nggih. Nanti yang share di grup dah raportnya. Raport kan udah saya share Sudah di-share di Yang grup di- komite itu kan. Di komite sudah ya? Sudah di share ya. Oh iya. Ya, saya kira Saya ambil bisa dari sana dilihat kemarin. Pak Haji ya. Nah, seperti itu. Kalau melihat hasil dari BK dan tim kurikulum kemarin dan wali kelas ya terkait dengan komposisi pemilihan mapel
Gimana itu? Perlu Ki atau nggak perlu? Perlu di-share Pak Haji karena terkait dengan Pak Haji masalahnya. Sebentar saya Ya, cek. perlu melihat Nah ini yang sangat diinginkan Pak Haji ini. Sebentar. seberapa banyak peminat anak di mapel Iya, pilihan iya. yang dimaksud. Itu Oke, yang oke. belum ditayangkan dari kemarin itu. Iya, iya. Sebentar saya cek dulu. Ya ini ya nggak apa-apa melebar sedikit karena memang arahnya ke sini dia. Iya, ya. Saya share dulu Pak Haji. Nah, terlihat Pak Haji ya? Terlihat? Sudah terlihat ini, sudah. Nah ini sayangnya Pak Anwar. Halo Pak Kepala nih. Pak Anwar. Ya Pak Kalau Kepala. di aturan itu kan hanya memilih 5 mapel, tetapi ini berapa mapel ini? Saya lihat. Ini dicek untuk yang apa namanya yang nanti yang kita akan atur Pak Kepala, karena kan Oh, iya, iya. kita yang akan mengatur nanti, makanya kalau kita paksa milih 5 nanti yang penting mereka memilih dulu, nanti yang kita yang mengatur nanti kemana arahnya, yang Oh, penting iya. ada pilihannya di situ. Iya, Makanya iya. tadi Memang, batas kemarin. gini. Berarti berapa mapel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Semua 8 mapel mapel. dimasukkan. 2, Oh, 4, semua 6, mapel. 8, 10, 12 itu semua mapel Pak Kepala, cuma nanti kan kita Enggak. yang mengecek kemana arahnya Gini. sesuai dengan Jadi, kebutuhan guru. lihat ini seperti Juriati. Ini cita-citanya pengen jaksa. Pilih bahasa Indonesia. Oh, ini sastra mestinya. Belum kebuka Pak Sastra Kepala. apa? Belum dibuka ini. Belum diklik Oh, Pak belum? Kepala. Belum diklik. Belum. Oh, belum kelihatan ya? Oke, Belum oke. Kelihatan. Iya, iya. Mungkin Lihat. pakai jendela Pak Kepala Oh, tadi iya, iya. Sebentar saya lihat dulu. share-nya. Saya lihat lagi. Nah, berarti yang ini ya. Seluruh Pak, layar. lihat. Ah, ini kelihatan. Ah, Jelas. Ya, sudah. Jelas ya. iya. Nah, Ya, sudah. jadi seperti ini dia komposisi yang ada. Nah, nanti kan seperti mapel bahasa Indonesia kan banyak sekali. Bahasa Inggris banyak sekali. Bahasa Arab 23 ini, Pak Haji. Matematika 78. Masih belum banyak itu. Iya, Seharusnya biologi. 90. Sekali. Jadi ini nanti perlu diatur. Kalau lo, Harus diatur lagi. ya harus diatur lagi. Kalau enggak nanti ya jadi masalah ini nanti. Ekonomi hanya ekonomi. Kemudian sosiologi. Nah, ini antropologi, geografi ini banyak sekali. Jadi yang sangat-sangat super ini ekonomi, sosiologi, geografi, informatika, kemudian bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, kalau kelompok IPA itu ini biologi seperti itu. Nah, itu yang ada tuh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oh, Pak Haji. Ya, seperti itu kondisinya. Nanti Jadi kalau mungkin boleh kita sosialisasi bisa. ya masih ada waktu Pak Anwar ya? Belum? Masih ada waktu Pak Haji, masih ada. Ya, karena bisa Pak Haji. kita kasih peluang untuk sosialisasi gitu sehingga Ya, karena mungkin Pak Haji nggak ngajar di Ini- kelas info. Yang ini hasil dari tes psikologi sama angket peminatan. Oke. Kemarin Bapak Ya, ya. Guru BK turun mensosialisasikan Pak Haji. Cuman Ya, ya ini hasilnya. Sekarang tinggal Bapak Ibu Guru lagi. Nanti kita turun lagi, kita cek lagi. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu Guru yang mata pelajaran kembali mensosialisasikan ke anak-anak supaya tahu bagaimana apa sih istilahnya mata pelajarannya, keunggulannya seperti apa, sehingga nanti anak-anak pada milih ke sana. Karena ini kalau kita lihat dari peminatan ini sebenarnya bisa diatur, cuman masalahnya sekarang
di guru kita. Kalau yang kelas 10 sama kelas 12 kan sudah fix, dia tidak perlu diatur lagi. Iya. Yang jadi masalah sekarang sisa di kelas 11 itu guru yang belum mendapat jam, itulah yang akan kita atur. Iya, betul. Kalau kelas Makanya 10 itu 11 kan sudah aman. di peralihan dari kelas 10 kelas 11 itu yang perlu dipikirkan sebaik mungkin. Karena nanti kalau sudah kelas 11 masuk kelas 12 kan Sudah tinggal melanjutkan lanjut aja, kan? aja. Lanjut aja ya. Cuma memang regulasi dari pemerintah itu apakah tetap sesuai kondisi yang sekarang atau mungkin ada regulasi yang lain, itu kita sambil menunggulah. Tapi sementara seperti itu Pak Haji Samsul mungkin perlu promosi, karena kalau yang lain kan kayak Bu Haryati ini sudah berhasil, kemudian Pak Ridho, Bu Nurtira ya, Bu Nurtira nggak ngajar kelas 10, tapi Cuman Gus Mardi kemungkinan besar kalau kita lihat, kalau kita berpatokan dari hasil yang ini kan yang paling banyak itu geografi sama sosiologi, tapi kemungkinan ini tidak akan masuk di pilihan karena jumlah guru kita kan kurang. Jadi nah itu yang kita pikirkan. Jadi walaupun geografi banyak sekali sama sosiologi, cuma nanti kecuali kalau Pak Ridho sama Bu Roslaili sanggup, Bu Rosliana sanggup mengajar di atas 40, di atas 40 baru bisa dibuka. Tanpa dibayar lagi. Nah itu makanya harus kita matang-matang karena terkait jumlah guru kita, jangan sampai ada guru yang tidak dapat jam dan jangan sampai ada yang kelebihan jam, nanti memunculkan itu sih hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, penting itu seperti itu sih, supaya semuanya aman lah itu secara sertifikasi. Ya insya Allah lah Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sudah lulus P3K segera turun ininya SK-nya juga. Yang belum segera mudah-mudahan juga segera dapat. Karena kan informasi dari pemerintah pusat kan di tahun 2023 semua akan menjadi P3K. Ya mudah-mudahan kita berhasil seperti itu dan kita aman sih. Kalau misalkan dana pendidikan, dana POS, dana PPP hanya untuk proses pembelajaran, itu sangat enak sekali kita itu. Akan enak sekali dan apa-apa menjadi ringan ya Pak Anwar ya. Kan yang kan sarana prasarana dipikirkan terkait dengan honor tenaga kependidikan yang nyampe hampir 200 juta selama 1 tahun, karena yang sebelumnya di PPP pindah ke BOS. Nah ini ternyata kalau kita hitung-hitung menjadi memberatkan sekali, nah seperti itu. Tetapi insya Allah lah kita transparan ya, Bapak Ibu bisa melihat nanti dari RKS-nya, dari apa-apa nanti akan dilaporkan juga oleh Pak Ismail selaku bendahara. Kalau transparan di bendahara yang baru. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan kedepannya ini kan memang kita merencanakan sesuatu kan berdasarkan data. Makanya tadi saya sampaikan rapot pendidikan ini sebagai dasar kita untuk melakukan perencanaan, melakukan perbaikan itu dari rapot pendidikan. Dari rapot pendidikan sudah terlihat sekali namanya literasi dan numerasi. Ini bukan hanya guru bahasa Indonesia dan guru matematika aja. Literasi ini semua Bapak Ibu guru wajib itu. Sehingga memang di pembelajaran anak-anak itu harus melaksanakan literasi. Nah, bisa dicek apakah anak itu sampai mana kemampuannya. Nah, ini bukan hanya guru bahasa Indonesia, tapi semua Bapak Ibu guru dicek literasi anak. Apakah sudah sampai tingkat mana ya? Tadi kan sebentar saya cek lagi. Ya nggak apa-apa lah, sedikit lagi. Masih ada waktu lah ya sedikit. Ya sambil santai, sambil ngantung-ngantung Bapak Ibu guru. Yang penting nyambung. Sambil santai. Iya. Nah, sedikitlah kita sampaikan ini. Karena ini hal yang sangat penting
Nah, nih. Jadi Bapak Ibu terkait dengan literasi kan ada memahami baca non fiksi, bacaan fiksi, ada 3 komponen yang penting nih. Tadi sampaikan oleh Pak Pengawas. Kemudian pada numerasi ini bukan hanya guru matematika aja. Nah, tapi memang betul kalau lihat materinya. Ini domain bilangan. Kan mungkin kalau Bu Sakma ngajar domain bilangan, enggak ini ya Bu Sakma ya. Gimana Bu Sakma? Halo Bu Sakma. Kemudian aljabar, geometri. Nah, kalau ini memang materi matematika ya. Matematika betul kalau ini numerasi di sini. Tetapi aplikasinya ini kan umum ya, umum. Jadi misalkan kayak anak-anak diuji, saya pernah masuk kelas ya, masuk kelas. Beberapa siswa kita coba, anak-anak kita misalkan beli baju harga 200.000. Nah, kalau kita dapat kortingan 20%, berapa harus dibayar? Ternyata sebagian besar anak-anak kita masih belum bisa itu. Padahal itu kan matematika dasar itu. Nah, seperti itu. Jadi ini anak-anak masih pada penerapannya masih kurang, sehingga kita semua mintalah untuk bisa sering-sering menyampaikan yang seperti itu terkait dengan numerasi. Kemudian ada beberapa hal yang ini pelajaran apa nih sebentar. PPKN ini ya. Enggak apa-apa kita share sedikit sambil santai-santai Bapak Ibu. Ya, sambil dengarkan. Nah, ini terkait profil pelajar Pancasila. Nah, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dengan bernegara, saya kira nanti kita share aja lah ini ya. Ini mudah. Kemudian yang namanya kreatif seperti apa? Nah, ini bisa ini ada indikatornya lah ya. Bapak Ibu ada indikatornya. Nanti bisa dibaca. Seperti kreatif itu senang berpikir yang berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah, membuat karya-karya baru termasuk kreatif. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita share lagi. Kemudian terus, nah ini. Kemudian terkait dengan pemerataan mutu ya. Kalau tadi kan kualitas pembelajaran, pemerataan ini kesenjangan hasil belajar. Rata-rata anak-anak kita bagaimana? Walau misalkan ada anak yang pintar 2 orang 3 orang, tetapi rata-ratanya masih kurang bagus, ya ini juga mempengaruhi output kita. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kami mohon juga Bapak Ibu punya siswa-siswa di kelas yang dianggap top-top lah. Itu nanti sebagai bagian terdepan lah. Jadi seperti Bapak Ibu di komite pembelajaran, ini kan nanti bisa membantu mengimbaskan kepada 3 atau 4 guru yang lain. Demikian juga pada siswa. Kalau pada siswa juga Bapak Ibu harus tahu betul mana anak yang pintar, mana yang anak yang nggak bisa, yang kurang itu. Tentunya nggak ada yang kurang, nggak mau belajar itu. Anak-anak yang top itu Bapak Ibu harus tahu, dan nanti anak itu juga diminta untuk bisa membantu temannya yang lain. Semua siswa akan menjadi bagus seperti itu. Secara rata-rata nanti anak-anak kita akan menjadi bagus. Kemudian ada dimensi CDE. Kemudian pada ini kan outputnya, ini prosesnya. Kemudian inputnya adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sambil dibaca ya di sini bahwa sekolah yang baik, berarti kita termasuk saya ya, ini adalah sekolah yang efektif memfasilitasi belajar siswa. Nah, ini ada 7 komponen. Yang pertama, proses pembelajarannya berkualitas. Kita cek apakah kita termasuk saya, mohon maaf karena kita yang fasilitasi,
udah melaksanakan berkualitas. Nah, seperti itu. Apa yang namanya proses pembelajaran berkualitas nanti kita lanjutkan ya. Guru-guru secara konsisten melakukan refleksi. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Pengawas. Jadi Bapak Ibu harus konsisten melakukan refleksi di penghujung mengajar ya. Atau juga ya kalau misalkan Bapak Ibu mau ngajar tentang sesuatu kan biasanya mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Ini juga seperti persepsi ya. Tetapi refleksi ada di kemudian perbaiki praktek pembelajarannya. Kemudian saya selaku kepala sekolah, maaf ini, saya selaku kepala sekolah Kepala di akan, share yang dibaca Pak Kepala. oh nggak kelihatan? Nggak ada yang tadi karakter yang pakai itu aja, PPT itu aja. Oh ini nggak kelihatan? PowerPoint-nya aja Pak Kepala. Kelihatan. Ya ini PowerPoint nih kan? Iya, beriman bergotong Masih royong aja di ini. profil pelajar Bukan di Pancasila. Oh, Masih di slide PowerPoint-nya 5. dijalankan sih. nah ini kan? Iya, Nggak Kalau kelihatan ini Pak mohon maaf. Kepala share-nya share seluruhnya aja biar nggak Seluruhnya. bingung. Share Oh ini iya saya iya. hanya Sebentar. satu Biar jendela nggak usah ini. pakai share pakai jendela kata Pak Kepala. seluruh layar. Iya iya. Iya iya pantesan. Saya ulang lagi ya. Oke. Sip. Saya pikir hanya saya saja, apa laptop saya pikir lain yang dibaca, yang lain ditampilkan. Berarti aman Oh, laptopnya Pak Pengawas itu. Iya, saya mau ngomong aja, jangan laptop saya. sebentar. Karena tadi yang disampaikan. Ini pas sudah? Nggih, Bentar, tinggal ya. sekarang nyari file yang di share Pak itu. Kepala. Oke. Nah, kelihatan. Saya pakai full aja nih ya, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Tadi. Nah, ini terkait dengan ini Bapak Ibu. Karena ada komponen C. Komponen C itu input ya, input. Nah, input ini Bapak Ibu terkait dengan sertifikasi pendidik. Nah, ini hampir 60% sudah sertifikasi. Bagi Bapak Ibu yang belum, mudah-mudahan segera. Kemudian sertifikasi pelatihan, insya Allah ini ya. Kemudian sertifikasi guru penggerak, insya Allah Bapak Ibu nanti akan mendaftar semua. Sekarang sementara baru 2, nih. Ijazah. Jadi kalau SMA Sakra itu ada 8-9 yang S2. Saya kira udah bagus itu. Karena yang S2 udah sampai 8 orang. Seperti fisika semua S2. Kemudian bahasa Inggris semua S2. Yang bahasa Arab dan pendidikan agama semua udah S2. Ini luar biasa. Kemudian nilai UKG juga ini menentukan ya, termasuk penentu di input. Kemudian yang tambah penting lagi adalah tingkat kehadiran. Ini termasuk di rapat pendidikan. Jangan sampai ya kehadirannya kurang itu. Atau hadir tapi tidak ngajar, tapi maksudnya tingkat kehadiran di kelas. Karena bisa saja dia hadir ke sekolah tapi hanya duduk-duduk nggak ngajar. Jadi ini input ini sangat menentukan proses dan output. Jadi kalau inputnya jelek, ya prosesnya jelek, apalagi hasilnya juga pasti jelek. Nah, ini nggak kita baca. Nah, ini yang disampaikan Pak Pengawas tadi terkait dengan proses. Jadi pengalaman siswa di kelas adalah penentu utama hasil belajar siswa. Nah, ini dicermati sama-sama gitu. Ya sambil santai, sambil kantuk-kantuk, tapi kita maksudlah hal ini dapat dipotret dari kualitas praktek pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi praktek pembelajaran yang baik harus memfasilitasi 3 fungsi dasar. Tadi kayaknya jelas disampaikan Pak Pengawas ini. Jadi mengelola perilaku. Nah, yang ini sebetulnya kan manajemen kelas diperlukan agar suasana kelas kondusif, murid dapat memfokuskan perhatian pada aktivitas belajar.
Ini jangan sampai Bapak Ibu mengajar, anak main-main dibiarkan. Nah, ini nih nggak bagus itu. Atau anak lihat ke sana kemari, tidak dihiraukan, yang penting ngomong sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian motivasi, ini dukungan efektif diperlukan agar siswa merasa diterima. Karena memang pengalaman kita lihat dan ini ya, kadang-kadang Bapak Ibu hanya menunjuk anak yang bisa saja. Anak yang merasa tidak bisa seolah-olah diabaikan. Ya, Baris. Ya, seperti itu. Belum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baris. Secara ini, secara umum tidak dibedakan, nah, seperti itu. Kemudian yang penting lagi, yang ketiga ini, membantu murid membangun pengetahuan baru. Ini aktivitas kognitif, memfasilitasi murid, memproses informasi, dan membangun pemahaman secara mendalam. Ini kan proses pembelajarannya ini yang penting kan di sini. Intinya di sini itu pembelajarannya. Kalau ini kan terkait dengan perilaku, ini terkait dengan motivasi, tetapi ini terkait dengan pembelajarannya, inti pembelajarannya di sini. Tetapi ini rangkaian 3 ini sangat mendukung, saling mendukung, supaya kualitas pembelajaran menjadi bagus, seperti itu. Tadi ini menegaskan lagi dari Pak Pengawas. Nah, ini tadi sudah dicoba ya, sudah disampaikan oleh Pak Pengawas terkait dengan refleksi ya. Nah, seperti itu. Nanti kita ini sajalah. Kalau ini di rapat pendidikan sudah bagus ya. Oh, Bapak Ibu juga kemarin amanah dari Dikbud juga, kalau bisa kita menerima pegawai yang inklusif, yang maksudnya cacat kalau ada, tapi masih bisa kerja. Nah, ini kemarin seperti itu. Saya stop aja nih ya. Itu Bapak Ibu, beberapa hal penting yang saya sampaikan, termasuk terkait dengan inklusi. Jadi amanah dari Dikbud itu kalau ada yang mampu ini ya juga, ya sekedar dia mungkin cacat apa sedikit itu masih bisa kerja, ini juga mohon untuk diterima katanya, seperti itu. Setiap sekolah minimal ada satu, nah ada satu yang inklusi, yang punya cacat untuk diterima menjadi pegawai atau honor di sekolah, nah, seperti itu. Dengan ya persyaratan yang ringan lah, seperti itu. Itu Pak, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, ada ini bisa diinikan, silakan. Nggak ada. Pak Pengawas mungkin ada masukan lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan yang lain. Ya, silakan. Saya belum pernah dengar suaranya baik Ira ini. Baik, Nur Tira, silakan Bu Ira. Ada kek? Masih. Beliau merajin. Kira-kiranya tulisannya saja. Tulisannya ini. Waka kesuan kita ini Pak. Pak Pengawas. Kenapa suaranya Suaranya keras-keras. Suaranya kenapa? Oh, ya mungkin sinyalnya ini Pak Pengawas yang kurang bagus dah. Oh, sinyalnya ya. laptop telengnya dia Bu Ira. Nanti diganti yang baru, yang bagus. Di apa namanya, dijauhkan mungkin HP-nya terlalu dekat sama laptop. Iya, itu. Nah, gimana terkait siswa, mungkin ada masukan Bu Ira? Sejauh ini nggak ada sini. Nggak ada ya, yakin? Yang di Gimana terkait dengan perpisahan anak-anak? Bila jawab. Nggak jelas suaranya ya. Pak Pengawas, Ya. Bapak Mungkin Ibu, ada solusi dari Pak.
dari Dikbud, salah satu program Dikbud ini kan Coba Bu, baik di ini dulu, di off kan dulu ya. Ya, gimana Pak? dulu Kepala? ya. Jadi program dari Dikbud itu kan satu siswa one student one tree. Jadi satu siswa menyumbang satu pohon untuk ditanam. Alhamdulillah sudah terlaksana Bu Ira ya. Oh sudah. Kemudian yang kedua ini spiritual camp, seperti spiritual camping. Jadi anak-anak Ya. ini diminta untuk kemah spiritual. Nah ini ternyata Bu Ira gimana? Ada komentar ke? Bu Ira, halo. Sudah atau Bisa belum itu? Rencananya hari Sabtu, tapi nggak mau jadi enggaknya ini. Nggak bisa ya sudah. Kalau bergetar ini kenapa Bu Ira ini? Ya sudah. Kapan Bu Ira rencananya? Nggak bisa ini. Sudah malah media sudah saya buat, anggarannya juga sudah, tapi kita belum tahu apakah jadi dilaksanakan atau tidak, Pak. Kenapa? Saya kira bisa saja Bu Ira. Nanti mungkin di penghujung ini kan kita sudah akan melaksanakan workshop. Kalau workshop mungkin tanggal 31 atau tanggal berapa, bisa saja. Kenapa nggak bisa? Karena ini kan amanah Dikbud. Kemudian Bapak Ibu Komite Pembelajaran juga mendukung ini terkait dengan spiritual camp. Dan saya lihat Pak Ustadz Bukran, halo Pak Ustadz, ini Mungkin juga siap. kalau saya begini Pak Kepala ya, mungkin Gimana? begini Bu Ira, karena ini menyangkut anak ini kan tentunya meskipun hanya satu malam kan menginap kan. Ya. Ya, ini harus disosialisasikan ke orang tua. Gitu. Ya, Saya betul. kira tidak sesederhana seperti kata Pak Kadis. Ya, kalaupun tidak pernah sholat tahajud ya, walaupun sekedar 1 tahun sekali sholat tahajud di sekolah misalnya, ya tidak, saya kira sederhana itu ya. Tetap harus disosialisasikan ke orang tua. Karena kita harus berpikir preventif. Sebab siswa kita kan cukup banyak. Seberapa tangguh kita menjaga siswa kita dengan areal kita luas, seberapa banyak tim kita, itu maksud saya harus perlu dipikirkan. Harus pikirkan siswa kita banyak ya. Oleh karena itu orang tua harus tahu, jangan sampai hanya tiba-tiba malam Ahad siswa mau spiritual camp, terus siswa tiba-tiba minta izin ke orang tuanya. Paling tidak harus ada pemberitahuan awal ke orang tua, bersurat bahwa dalam rangka itu berkaitan apa-apalah tujuannya, akan ada rencanakan akan ada spiritual camp dengan kegiatan-kegiatan, ditunjukkan kegiatannya ini selama berapa hari, artinya dari jam berapa siswa sampai jam berapa, supaya ini. Dan itu di situ bila perlu nanti ada tanda tangan orang tua. Ada tanda tangan orang tua bahwa orang tua menyetujui. Kalau ada orang tua yang tidak menyetujui, ya karena ada proteksi misalnya anaknya perempuan tidak disetujui, ya jangan dipaksa ikut semua. Ini supaya ada ini. Sebab untuk mencegah hal-hal yang nanti tidak diinginkan. Saya kira memang ini masukan dari Pak Pengawas bagus sekali sih. Jadi nanti tidak gini modelnya Bu Ira. Anak kita sebelumnya mungkin kita mengundang orang tua kelas 12 itu. Kalau perlu itu kita undang. Apakah dibolehkan atau enggak? Kalau nggak dibolehkan ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang bisa saja lah itu. Tetapi kita programkan memang di bulan ini bisa tanggal 31, bisa ya walaupun tanggal 1 tetapi laporannya harus di bulan ini karena memang kalau waktunya tidak kalau waktunya cukup mepet ya bisa juga bersurat Pak Kepala lewat edaran. gitu ya.
mengundangi. Kalau untuk bersurat Pak Pengawas, saya khawatir anak-anak itu tidak menyampaikan ke orang tuanya, tetapi menandatangani Iya. sendiri Oke. surat izinnya. Iya. Kalau bisa menghadirkan orang tua, ya menurut saya lebih bagus lagi sambil kepala sekolah menyampaikan Ya, siap, agenda Pak. lain, menyampaikan agenda lain. Artinya bukan hanya berkaitan dengan spiritual game saja, tapi agenda lain bahwa setelah Pak. kelas 12 selesai ujian, maka agendanya apa? Kelas 12 itu artinya apakah dia seterusnya akan libur di rumah atau bagaimana? Kalau memang di rumah kan nanti kepala sekolah masih menyampaikan pesan-pesan kan supaya anaknya di rumah selama beberapa bulan ya mencari kegiatan positif, apakah belajar soft skill, membantu orang tua dan sebagainya, persiapan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Maksudnya supaya ada pesan-pesan seperti itu, kapan lagi kumpulkan, kemudian apalagi yang mau di ini. Bila perlu kalau sekolah punya gagasan, ayo kita buka donasi untuk membuat menyelesaikan musola kita biar tambah bagus, misalnya saya kira bisa juga membuat gerakan amal atau gerakan amal untuk disumbangkan kemana dan begitu. Nah, maksud saya nanti lebih bagus lagi Bu Rohmi kalau bisa menghadirkan orang tua dan nanti kitanya kan kepala sekolah. Iya. Memang termasuk masuk agenda juga. Kita kepengen ngundang wali murid kelas 12 selain yang kelas 10. Yang kelas 12 ini memang terkait dia mau